Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab 3 tentang keadaan langit. Materi yang akan kita bahas yang pertama, proses terjadinya daur air. Yang kedua, bentuk dasar awan yang dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu daur air. Apa itu daur air? Daur air adalah sirkulasi air atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi menuju atmosfer atau udara dan akhirnya kembali lagi ke bumi. Nah, proses terjadinya daur air, anak-anak Miss bisa lihat pada gambar. Daur air memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama disebut tahapan penguapan. Nah, tahapan penguapan itu ada evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi seperti air danau, laut, sungai, dan lain-lain mengalami penguapan oleh panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan. Nah, tahapan kedua yaitu kondensasi. Kondensasi yaitu uap air di atmosfer atau udara mengalami pengembunan sehingga membentuk awan-awan. Tahapan ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dan tahapan terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi yaitu aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Ini adalah proses terjadinya daur air ya. Nah, sekarang Miss akan memberitahu proses terjadinya hujan secara singkat. Air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Uap air di udara mengalami pengembunan sehingga membentuk awan. Awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Nah, jika titik-titik air makin besar dan berat, maka titik-titik air tersebut akhirnya jatuh ke bumi atau tanah. Nah, titik-titik air yang jatuh dari langit ke tanah itu disebut hujan. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk awan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, awan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, awan sirus. Sifatnya yaitu awan sirus berbentuk serabut halus berwarna putih. Yang kedua, awan sirus mengambang paling tinggi dari semua awan. Yang ketiga, awan ini tidak menyebabkan hujan. Nah, awan kedua yaitu awan cumulus. Sifatnya yang pertama, awan ini berbentuk seperti gumpalan kapas. Yang kedua, awan cumulus mengambang di bawah awan sirus. Yang ketiga, awan ini biasanya menandakan cuaca cerah. Untuk catatan, ada jenis awan cumulus yang berbentuk gumpalan-gumpalan hitam. Awan ini menandakan hujan deras akan turun dan biasanya disertai angin, petir, dan gurun. Awan ini disebut juga awan cumulonimbus. Next, yang terakhir awan stratus. Sifatnya awan ini berbentuk lembaran yang berlapis-lapis, membentang datar dan berwarna kelabu. Awan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, awan ini penanda akan terjadinya gerimis. Nah, sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Ini adalah tugas hari ini. Anak-anak Miss bisa kerjakan di buku tulis menggunakan pena dan ditulis rapi.
agar Miss Rani mudah mengoreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.